Hello everyone, I'm Nila Sintayani. In this video, I would like to present the side translation about this book. Okay, let's start it. Ketika Anda membaca ulang kalimat-kalimat yang telah Anda tulis, mereka mungkin tampak agak terputus-putus dan tidak terhubung. Artinya, mereka mungkin tidak menjelaskan hubungan antara ide-ide Anda. Ambil kata di bawah ini. Misalnya, banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Sementara, kalimat kedua mengambil gagasan latihan dalam kata berolahraga, dan yang ketiga mengulangi frasa menurunkan berat badan. Ketiga kalimat itu tampaknya tidak cukup terhubung. Mereka tidak memiliki kata penghubung atau frasa yang akan memperjelas hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi-versi di bawah ini mencangkup sambungan-sambungan tersebut. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting, namun satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Atau banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan, tidak diragukan lagi, berolahraga itu penting. Tetapi satu-satunya cara yang pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Masing-masing versi revisi ini lebih coherence dari aslinya karena penghubung masih dan tidak diragukan lagi tetapi membuat eksplisit kontras antara dua pendekatan untuk menurunkan berat badan. Sebuah bagian dikatakan coherence ketika ide-idenya bergerak dengan lancar dari kalimat ke kalimat sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran tanpa gangguan. Ada 3 strategi utama koherensi untuk menghubungkan kalimat satu sama lain di dalam paragraf dan melintasi batas paragraf. Yang pertama yaitu menggunakan kata dan frasa penghubung. Yang kedua yaitu mengacu pada kata-kata, maksud saya mengacu pada kata dan frasa sebelumnya dengan pengulangan melalui sinonim dan melalui kata ganti. Yang ketiga yaitu menyusun kalimat-kalimat ke dalam pola-pola struktural termasuk pengurutan informasi lama dan baru yang tepat. Menggunakan kata konektif atau kata penghubung. Kata penghubung kadang-kadang hubungan logis antara kalimat begitu jelas sehingga hubungan mereka tidak perlu ditandai dengan penghubung. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan kerajinan yang rumit dengan tepat hanya dalam beberapa minggu. Mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Menambahkan penghubung seperti misalnya ke dalam seperti itu mungkin tidak perlu. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan kerajinan yang rumit dengan cepat. Misalnya, hanya dalam hitungan minggu, mereka bisa belajar mengukir, menenun, dan menyulam. Tetapi ketika hubungan antara dua kalimat tidak jelas, penghubung dapat menyediakan hubungan di antara mereka. Hubungan spesifik antara kalimat menentukan penghubung mana yang paling berhasil. Berikut adalah beberapa penghubung umum untuk menunjukkan jenis hubungan tertentu. Yang pertama yaitu kalimat kedua memberikan ilustrasi atau contoh. Pertama, jadi misalnya untuk satu hal untuk mengilustrasikan,
Yang kedua yaitu kalimat kedua menambahkan poin lain. Dan juga, kemudian, kedua, sama, untuk hal lain, lebih lanjut, lain juga, selain itu juga, selanjutnya, lagi, di atas semua, dan akhirnya. Yang ketiga yaitu kalimat kedua menyatakan kembali, meringkas, atau menunjukkan hasil. Sebenarnya, jadi, oleh karena itu, akibatnya, dan dengan kata lain. Dan yang terakhir yaitu kalimat kedua mengungkapkan kontras, tetapi, masih, namun, meskipun, demikian, sebaliknya, dan di sisi lain. Saat Anda membaca paragraf berikut, putuskan penghubung mana dari daftar di atas yang paling sesuai dengan bagian yang kosong. Penjara harus berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan di mana seorang penjahat diajari untuk berurusan dengan dunia luar. Sering menyimpan lebih banyak kejahatan di dalam tembok mereka daripada yang ditemukan penjahat di jalan penjara kita. Untuk menandai perbedaan antara apa yang seharusnya menjadi penjara dan apa yang sering menjadi penjara, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan kontras entah bagaimanapun atau bagaimanapun. Kata penghubung mana yang akan Anda pilih untuk bagian yang kosong pada bagian berikut? Ada apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan anak? Tinggi tingkat perceraian membuat pengantin baru berpikir 2 kali untuk segera memulai keluarga. Banyak wanita yang sudah menikah lebih memilih untuk mencurahkan waktu untuk karir mereka sebelum memiliki bayi. Untuk kosong pertama, Anda mungkin telah memilih yang pertama atau untuk satu hal. Untuk yang kedua, selanjutnya, atau untuk hal lain. Dan untuk yang terakhir, di atas segalanya, atau akhirnya. Frasa penghubung. Dalam merevisi sebuah paragraf, Anda terkadang membutuhkan lebih dari sekedar penghubung umum untuk mengisi celah di antara dua kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap. Dalam paragraf berikutnya, misalnya frasa transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir menjelaskan hubungan antara pembatasan yang dikenakan pada ganja dan perintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Sejak pengesahan Undang-Undang Zat terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Pengadilan federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Sejak pengesahan Undang-Undang Zat terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan narkoba bahkan untuk keperluan medis. Namun baru-baru ini, untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan studi menyeluruh tentang ganja, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Menggunakan referensi. Selain menggunakan kata penghubung dan frasa,
Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata atau frasa sebelumnya melalui pengulangan kata, melalui sinonim, dan melalui kata ganti. Pengulangan kata. Cara paling sederhana untuk mencapai koherensi melalui referensi adalah dengan mengulang kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif jika menekankan gagasan pengendali paragraf. Topik di paragraf berikutnya, hilangnya misterius Agatha Christie, ditetapkan dalam dua kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan hilang. Pengulangan kata misteri dan penghilangan pada kalimat terakhir tidak hanya membuat paragraf lebih koheren, tetapi juga memperkuat gagasan pengendali. Agatha Christie mendapatkan ketenaran dunia sebagai penulis berbagai kisah misteri. Tapi tak satu pun dari kisah-kisah ini lebih misterius daripada hilangnya dirinya sendiri. Gelombang keterkejutan bergemuruh di masyarakat Inggris ketika pada bulan Desember 1926. Surat kabar menyatakan bahwa Christie telah menghilang. Tidak sampai beberapa bulan kemudian, dia ditemukan, diduga menderita amnesia, bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire. Hingga hari ini, para penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulang kata kunci atau frasa sering membantu untuk membuat seluruh makalah serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi di kalimat terakhir sebuah makalah kata kunci atau frasa yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda, bahkan mungkin dalam kalimat pembuka Anda. Sinonim. Seperti strategi yang berpotensi efektif, pengulangan langsung dapat menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan koherensi sinonim. Artinya, cobalah mengganti satu kata dengan kata yang lain yang memiliki arti yang sama atau serupa. Pada contoh berikut, pengulangan kata bersepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim untuk kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian ini lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Bersepeda di Amerika telah berkembang dengan pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang sama itu membeli sepeda untuk diri mereka sendiri juga. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Orang-orang pinggiran kota telah menemukan cara, telah menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mal. Mahasiswa dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Bersepeda di Amerika telah tumbuh pada tingkat yang eksplosif. Sepeda dulu dijual kepada orang tua atau anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengendarai mereka ke tempat kerja untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Orang-orang pinggiran kota telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa bersaing untuk mendapatkan tempat parkir di mal.
Mahasiswa dan pelajar sekolah menengah menganggap bersepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati mengayuh untuk berolahraga. Seperti kata dan frasa yang diulang-ulang, sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian. Sepanjang paragraf berikutnya, misalnya, berbagai sinonim untuk membahayakan, menyatakan kembali dan memperkuat gagasan pengendalian bahwa serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun secara berbahaya, baik karena pembantaian yang disengaja yang disubsidi oleh hadiah pemerintah maupun karena kerentanan serigala terhadap kerusakan parasit usus yang mematikan. Dan sekarang spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuannya untuk kawin silang dengan sepupu yang berkerabat dekat tetapi jauh lebih banyak coyote. Jadi, setelah selamat dari yang terburuk dan bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah telah menghadapi jadi setelah selamat dari yang terburuk yang bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnahan terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda sendiri. Terkadang, sinonim dengan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya. Dalam bagian berikut, migrasi tersebut digunakan sebagai sinonim ringkasan belut, paus, salmon, kura-kura, dan burung, serta dan bahkan lebah, serta kupu-kupu perjalanan jarak jauh, kadang-kadang ribuan mil per tahun di medan yang tidak ditandai, untuk mencapai tempat pemijahan tertentu atau untuk mencari makanan atau tempat tinggal. Sementara migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno, sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi. Okay, that's all about the site translation. Thanks for watching and bye-bye.